Ya Tuhan, karena firman selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bawa kami sampai pada tujuan-Mu ya Tuhan. Ketika kami percaya dan kami melakukan, maka kami menjadi selar. Dan sementara kebenaran ini dibukakan, Roh Kudus memampukan pengertian ilahi itu kami terima. Hati kami juga terbuka ya Tuhan. Kebenaran disampaikan, kemerdekaan terjadi, kesembuhan berlangsung, amin. Pemulihan terjadi, jawaban doa dibukakan, pengertian-pengertian kami terima. Yang percaya mari bersama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Panggilan beroleh berkat. Bicara soal berkat, jauhkan pikiran kita semua dari yang urusannya cuan. Karena ketika kita berbicara berkat, nggak ada urusannya dengan uang. Berkat yang pertama mengenai berkat. Berkat Tuhan itu adalah restu Tuhan. Itu kata dari apa yang kemudian diterjemahkan dari bahasa aslinya menjadi kata berkat di dalam bahasa Indonesia. Di mana terjemahan mula-mulanya adalah berakah dalam bahasa Ibrani. Berakah itu artinya memberi restu, memberi dukungan, itu artinya. Makanya kata berkat kalau diterjemahkan di dalam aktif aplikasinya, itu kita sebut sebagai penyertaan Tuhan. Jadi nggak ada tuh penyertaan Tuhan tanpa orang tersebut direstui. Karena dia direstui, maka Tuhan menyertai. Nah ini cara kerjanya. Nah, kata berakah itu kemudian diserap dalam bahasa Arab menjadi barakah. Nah hari ini di Indonesia kita familiar dengan istilah barokah. Begitu ya? Mungkin biasa Bapak Ibu melewati yang biasa pakai stempel barokah itu biasanya warteg. Warteg barokah, begitu. Nah, berkat. Kalau di dalam budaya saya dari suku Batak, bentuk restu itu dimanifestasikan dengan memberi ulos. Kain ulos itu diberikan kepada yang satu menikah, kain ulos itu diberikan kepada orang yang ditinggalkan oleh pasangannya, sehingga ketika dia pulang, kemudian dia melihat tumpukan kain ulos itu, dia dikuatkan karena banyak yang mendoakan, banyak yang memberi dukungan. Nah, itu arti dari kain itu diberikan. Hal yang serupa dengan kata berkat Tuhan yang adalah restu Tuhan. Baik, sampai di sini saya mau kita sepakat dulu, bukan dengan saya tapi dengan firman. Ketika bicara berkat, maka bicara tentang restu Tuhan. Amin. Nah, yang pertama tentang restu Tuhan, di 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Kita baca yuk sama-sama, yang ada di ruangan, yang ada di aplikasi juga boleh. Ya, tapi di mute mic-nya, kalau enggak jadi balapan nanti kita. 1, 2, 3, dan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh. Baik, orang percaya dipanggil untuk beroleh berkat. Tadi di awal kita sudah firm, setuju, kita deal ya. Berkat Tuhan sesuai dari teks dan konteks Alkitab mengatakan adalah restu Tuhan. Nah kita orang percaya dipanggil beroleh berkat. Artinya orang percaya itu dipanggil untuk beroleh restu Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Ya, kita ini adalah restu Tuhan yang hidup nyata sekarang. Artinya di mana Anda dan saya ada, di mana kamu pergi, disitulah restu Tuhan itu terjadi. Ada perbedaan konsep
perjanjian lama dan perjanjian baru sehubungan dengan restu Tuhan yang terkait dengan kehadiran Tuhan. Ya. Jadi gini, dalam perjanjian lama, di mana Tuhan hadir, di situ umat berkumpul. Betul nggak? Ya, sampai di sini paham? Di perjanjian lama, di mana Tuhan ada, di situ umat kumpul. Betul? Sekarang, di masa anugerah ini, Tuhan beri rohnya di dalam Anda dan saya. Sehingga, di mana kamu ada, di situ Tuhan hadir. Betul? Betul nggak? Ya, artinya bukan pilihan Anda mau jadi berkat atau tidak. Tapi memang panggilan Anda dan saya harus jadi berkat. Makanya kamu masuk rumah makan yang sepi, rumah makannya jadi rame. Karena ada orang yang bawa restu Tuhan masuk ke dalamnya. Begitu ya? Ada orang yang lagi ribut, lu masuk ke situ, yang ribut jadi udahan. Karena ada restu Tuhan di situ. Yang heran, orang lagi tenang-tenang, lu masuk jadi ribut. Ya. Memang begitu harusnya kita, karena anak Tuhan kan auranya beda dengan ponakan Tuhan, betul ya? Ya. Orang mau bunuh diri, lihat muka kamu batal. Karena ada restu Tuhan di situ. Yang repot orang lihat muka lu mau bunuh diri. Ini dia. Untuk itu Anda dan saya dipanggil. Untuk bawa restu Tuhan kemana Anda pergi. Amin. Nah, yang kedua, kasih Tuhan itu kan tidak bersyarat. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Ini mesti serius kita menyikapinya. Karena Allah itu mengasihi Anda dan saya apa adanya, bukan ada apanya. Nah, kalau sampai Tuhan mengasihi kita ada apanya sih, habislah kita semua. Karena kita nggak ada apa-apanya. Ya. Bahkan tidak ada hal, tindakan yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan menjadi tambah sayang kepada kita. Tidak dengan Anda membaca Alkitab lebih banyak lembarannya, membuat Tuhan lebih mengasihimu. Tidak dengan Anda berdoa lebih panjang, membuat Tuhan lebih sayang kepadamu. Tidak dengan Anda bernyanyi lebih lama, membuat Tuhan membuat kamu spesial di hadapannya. Tidak demikian, karena memang tidak ada hal yang Anda dan saya bisa buat yang bisa membuat Allah menjadi lebih menyayangimu. Karena memang dari sononya, dia bukan Allah yang memiliki kasih, melainkan dialah Allah itu kasih. Dan dia mengasihi Anda dan saya, dari sononya memang dia mengasihi Anda dan saya. Bahkan ketika Anda nggak kenal dia pun, dia mengasihimu. Lebih parahnya ketika Anda sedang berhenti mengasihi Tuhan, dia tetap Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Tapi beda untuk urusannya restu. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, saya mengajak kita boleh membaca bersama. Di sini tampilannya di situ ya. Kelihatan kan? Nggak usah buka di handphone. Yang katarak aja bisa lihat gede ini. Ya, hurufnya. Yuk kita baca sama-sama. Jika dan melakukan dengan segala setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau. Nah, cobalah perhatikan. Ya. Berkat Tuhan itu bersyarat. Dalam persyaratan disebut perjanjian. Ya. Ada kewajiban, ada yang disebut hak. Tuhan bilang gini, gua minta dua aja.
dengarkan suaraku baik-baik, lakukan perintahku dengan setia. Ya. Makanya gini, ketika Anda dan saya datang dalam pertemuan ibadah, ketika kita bernyanyi tadi, ya, nyanyianmu itu buat siapa? Buat siapa? Buat Tuhan ya. Jadi kalau kamu nyanyi, yang nikmati nyanyianmu siapa? Belum paham? Makanya banyak orang itu pindah-pindah gereja cuman gara-gara sound system. Gila ini. Iya. Kerenan di sana Pak ibadahnya. Kita baru 1-2 bait aja udah merinding. Berasa banget Tuhan hadir. Apaan? Urusannya sama lu merinding Tuhan hadir. Nggak ada urusan. Belum lagi pulang bisa ngobrol gini. Waduh saya diberkati banget loh. Sama pujiannya. Tadi di awal kita setuju ya? Kita nyanyi, memuji, menyembah, lu apa Tuhan? Jadi kalau itu Tuhan, nggak ada urusannya kamu itu merasakan sesuatu dari nyanyian itu, benar nggak? Jadi kalau ada yang bilang, aduh, pujiannya memberkati saya, berarti lu culas. Benar nggak? Lu culas, maling lu. Itu buat Tuhan, bukan buat kamu. Yang buat kita apaan? Halo? Yang buat kita apaan dalam pertemuan ibadah ini? Firman bos. Makanya kalau kau antusias jingkrak-jingkrak nyanyi, tapi ketika sesinya khotbah tiba-tiba lu ngantuk, tuh setan bener tuh. Serius. Ya, pas puji-pujian, pas firman ada aja yang gatel lah lehernya, gatel lah pinggangnya, kencing lah bolak-balik kayak orang diabetes. Ya. Ada aja alasannya. Ya. Ini lagi sesi Tuhan mau ngomong sama lu. Ntar dulu tuh notifikasi Shopee, ntar dulu. Ya, ntar dulu. WA, ntar dulu. Cuman sebentar, apalagi gua kalau ngomong, mana nih jarum panjang nyampe di angka 9 kelar gue. Serius. Bukan gak suka khotbah lama-lama, bukan. Kelamaan juga lu gak nangkep. Karena secara psikologi, kemampuan orang mendengar menyerap, itu 30 menit. 15 menit lebihnya bunga rampai dan informasi, sudah. Ya. Serius, jangan sampai kau pulang kau bilang pendeta lucu. Lucu gak penting. Yang penting lu paham Tuhan mau ngomong apa. Ya. Tuhan bilang gue cuma minta 2. Dengerin suaraku baik-baik, lakukan perintahku dengan setia. Udah itu. Saya mau ajak Anda hitung-hitungan dah. Tadi dalam perjanjian ada hak, ada kewajiban. Ya. Nah ini saya mau ajak hitung. Ulangan 28 yang tadi, simak baik-baik ya. Itu kalau kita baca nih si ulangan, itu kan kita baca cuma ayat 1-2. Kalau kita baca ke bawah, itu adalah tentang apa yang menjadi janji Tuhan yang akan dijadikan hak kita. Oke ya. Tapi kita jangan baca versi ulangan 28 di versi perjanjian lama deh, ntar bingung. Saya sudah mengkonvert kalimat ini menjadi 2023. Oke. Saya mau Bapak Ibu mengaminkan, silahkan sekaligus Anda menghitung. Oke, yang pertama Tuhan minta dari Anda dan saya berapa? Dia bilang apa? Dengerin suaraku baik-baik, lakukan perintahku dengan. Sekarang mulai perhatikan, Anda boleh aminkan dan mulai menghitung. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah makanan dan minumanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah perjalananmu. Berapa itu? Tuhan minta berapa? Menang banyak nggak lo? Belum kelar ternyata. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil?
Tuhan membuat musuh-musuhmu, masalah, penyakit, penderitaan berada di bawah tumpuan kakimu. Apa yang kau doakan dijawab Tuhan dari sorganya yang mulia. Pemeliharaannya dan kelimpahan sorga disediakannya bagimu. Dan kau akan tinggal dalam naungan Tuhan seumur hidupmu. Berapa itu jadinya? Menang banyak nggak lo bos? Itu kalau margin muntah lo. Iya, banyak banget. Dia cuma minta berapa? Dengerin suara gue baik-baik. Lakukan dengan setia. Makanya Bapak Ibu, Alkitabnya dibaca. Amin. Kita sekolah nggak tinggi-tinggi, tapi kalau tahu firman, bijaksana hidup ini. Karena beroleh pengertian. Hikmat itu dapatnya dari firman, bukan dari sekolah. Ya. Makanya Alkitabnya baca. Jangan tunggu matanya burem baru minta mujizat mau baca Alkitab. Ya. Apalagi pas sudah mati Alkitabnya dibawa sampai ke dalam peti. Hidup aja kagak baca, apalagi mokat. Ya. Boro-boro mau baca ya. Alkitabnya baca. Setiap orang kalau belum waktunya akan jadi tua, betul ya? Bahkan orang yang dalam keadaan koma pun, kalau dia orang percaya, Tuhan masih mau pakai dia untuk jadi restu Tuhan. Serius. Ada banyak orang yang dalam keadaan koma sementara hidupnya dalam takut akan Tuhan. Ketika dia koma, dia dipakai Tuhan untuk persatukan keluarga. Koma aja jadi berkat. Ya. Makanya buat Bapak Ibu, saya juga udah gak muda lagi. Anak 4, mantu 3, cucu 4. Ya. Anak saya paling besar 34 tahun, paling kecil 27 tahun. Ya. Masih keren kan? Berkat itu. Memang beda auranya anak Tuhan sama ponakan Tuhan lain. Ya. Ya. Nah, kalau Anda menjadi tua, itu bukan karena Tuhan. Lupa panggil lu pulang. Ya. Ini tua belum mampus-mampus. Enggak. Itu bukan karena lupa absen malaikat, bukan. Tapi karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Ya. Nah sekarang, jadilah orang yang bisa dipakai Tuhan lebih efektif. Dengan jalan ngerti firman. Anda doa kuat, nyanyi nyembah hebat, nggak suka firman, dijamin nggak waras loh. Serius, yang bikin Anda dan saya bisa tetap waras jadi orang percaya itu firman. Ya. Kalau cuman modalnya nyanyi, modalnya doa, lama-lama lu kebatinan. Orang Kristen itu bukan orang kebatinan, orang Kristen itu orang yang real life. Makanya Yesus bilang, selama gue ada, gue terang. Nanti gue udah gak ada, lu terangnya. Orang kenal gue, itu lewat lu, kata Yesus. Makanya Anda terang, Anda dan saya garam. Garam itu bicara rasa. Hidup Anda harus berasa. Terang itu bicara tentang transparan. Di mana orang bisa lihat Anda itu Yesus banget. Ya. Bisa katakan bersama dengan saya, Yesus banget. Nah begitu. Untuk itu Anda dan saya dipanggil. Berkat Tuhan itu bersyarat. Enggak gratisan. Anda enggak akan bisa berfungsi kalau Anda enggak penuhi syaratnya. Baca Alkitabnya biar makin tua makin bijaksana. Amin. Jangan makin tua makin oon. Coba sok lihat. Orang yang menjadi semakin tua dan dijauhi oleh anak, menantu, dan cucunya karena dia jauh dari firman. Siapa yang dekat dengan firman, dia dekat dengan Tuhan. Siapa dekat dengan Tuhan, orang akan makin suka dekat dengan dia. Dan semakin orang dekat dengan Tuhan karena firman, semakin dia mengalami apa yang disebut dengan ketenangan dalam hidup ini. Orang yang gak dekat dengan Tuhan dan gak ngerti firman, hidupnya bukan penuh dengan esensi, tapi hidupnya penuh dengan sensasi. Serius. Makin tua, makin banyak musuh. Celaka gak lo? Orang model begini, iblis panggil dia bestie. Ya. Karena rusuh, ya kan? Di mana dia ada, rusuh pokoknya. Ya. Udah tua tapi bikin orang ribut. Udah tua gak pernah cocok. Gini, Yesus ketika dia tampil di dunia ini, karena kebenaran, banyak orang gak suka dengan dia. Betul gak?
nggak semua orang, banyak orang nggak suka kepada Yesus. Makanya murid nggak nyampe ribuan. Murid 12, DO 1. Ya. Di luar 11 ada 70. Setelah 70, sisanya follower. Ya. Yang 5.000 orang itu follower. Nggak ada makanan cabut. Ada makanan datang. Nah ini follower nih. Ya. Udah begitu kurang ajar begitu minta masuk surga lagi ya kan. Ya, rese banget. Nah, Yesus pada masanya, karena hidup dalam kebenaran dan dia adalah kebenaran itu, banyak yang nggak suka pada dia. Banyak. Tapi sekarang gini loh, kalau kamu ngaku Kristen, tapi kamu nggak cocok dengan banyak orang, yang error elu. Karena kemana dia ada, ribut. Kemana, nggak cocok. Kesini, nggak cocok. Sampai iblis aja minder sama dia. Ada dia gue minggir deh kata setan ya kan. Ini parah nih. Ya. Berkat Tuhan itu bersyarat, dengerin suaranya, lakukan perintahnya dengan setia. Anda tahu arti setia? Ketika kamu nggak pengen, kamu tetap melakukannya. Itu namanya setia. Setia itu kakak beradik dengan ketekunan. Ketika situasinya nggak mendukung Anda dan saya untuk tetap hidup benar, kamu tetap memilih untuk hidup benar. Itu namanya setia. Setia itu bukan nggak kemana-mana di situ aja. Itu bukan setia, parkir. Ya. Saya mau setia Pak, sampai tua nggak ganti, KTP-nya tetap Kristen. Bukan itu setia. Setia itu tidak pasif, setia itu aktif. Ya. Begitu aja nggak berubah, begitu aja. Seono masih ada, masih gitu, masih. Bukan setia, on. Ya. Yang ketiga, Mazmur 127 ayat yang kedua. Nih, kayaknya butuh bantuan dari sana nih. Nah, udah. Kita baca bersama. Sia-sialah dan makan roti yang diperoleh dengan bersusah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu. Jadi banyak-banyaklah. Asik. Selamat tidur. Kata tidur yang ada di dalam Mazmur 127 adalah deep sleep. Deep sleep artinya adalah bukan tidur-tiduran, bukan orang sebut tidur-tidur ayam. Deep sleep, kata tidur yang ada di sini, adalah tidur dalam kondisi sudah tidak pegang kendali lagi. Berkat Tuhan itu buat orang-orang yang gampang diatur Tuhan. Ayo mulai sekarang latih diri kita, jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Lu mau kata punya iman bisa mindahin mall, tapi kalau lu nggak bisa gampang diatur Tuhan, lu ribet lu. Hidup ini indah loh, yang bikin kusut kita. Karena kita paling doyan ngatur Tuhan soalnya. Kalau mau beroleh berkat dan penuhi panggilannya, harusnya kita jadi orang yang gampang diatur Tuhan. Di Alkitab itu ada orang fasik, ada orang bebal. Orang disebut fasik di dalam Alkitab karena dia tahu apa yang benar, tapi dia memilih untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu namanya fasik. Ada orang bebal, ini kacau sebetulnya. Si bebal adalah orang yang tahu apa itu kebenaran, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Mengabaikan. Ini bebal. Ini rusaknya sebetulnya sama-sama pol sebetulnya. Ya, sama rusak ini. Pernah lihat orang bebal? Ciri-cirinya gini ya, orang bebal itu biasanya suka curhat tapi nggak pernah tobat. Dia suka kalau ketemu orang tuh minta nasihat. Menurut lo? Minta nasihat panjang lebar, dia nggak akan lakuin tuh. Dia nggak akan bikin itu. Dia tanya aja. Komparasi juga enggak. Sekedar tanya aja, tahu udah, nggak bikin. Jadilah orang yang gampang untuk diatur Tuhan. Easier to believe. Firman bilang itu percaya lakukan. Firman bilang begini percaya lakukan. Semudah itu. Jangan bikin repot Tuhan mau pakai hidup kamu. Karena kita yang sering ngerepotin diri sendiri, kita juga yang bikin Tuhan jadi repot. Di ibadah 1 saya bilang begini,
Doa orang benar yang disebut besar kuasanya karena kita berdoa kepada Allah yang maha besar. Amin. Kita berdoa kepada Allah sang penjawab doa. Amin. Kalau berdoa kepada Allah sang penjawab doa, pastilah doamu pasti dijawab. Betul apa enggak? Berarti hari ini apapun yang kau doakan sudah dijawab Tuhan. Amin. Bahkan doamu yang kemarin-kemarin sudah dijawab Tuhan. Amin. Masalahnya lu suka enggak sama jawabannya? Karena kita nggak suka jawabannya, muncullah kata pergumulan. Gimana? Masih bergumul, Pak. Apalagi yang mau digumulkan? Tuhan udah jawab kok. Ya. Cuman kitanya ini loh yang mau maksa. Dan kita bilang Tuhan belum jawab. Ya. Dia jawab. Cuman Anda nyimak apa kagak. Gitu loh. Karena memang di akhir zaman ini orang yang aku percaya ada dua barisan. Yang pertama adalah barisan orang yang mengaku percaya dengan jalan mengikuti Tuhan. Barisan yang kedua adalah orang yang mengaku percaya dengan jalan, dia suruh Tuhan yang ngikutin dia. Kusut hidupnya. Kusut. Ya. Bahkan orang yang model begini akan mind blowing tentang Tuhan. Kita ini berdosa sebetulnya, itu sebetulnya karena Tuhan juga. Ada orang bilang begitu. Oh kok bisa? Iyalah. Diciptakan Adam Hawa ditaruh di taman. Iseng banget Tuhan bikin dua pohon di tengah taman. Ya. Pohon yang satu disentuh mati. Pohon yang satu dimakan buahnya mati. Coba nggak perlu ada. Yang nyiptain tuh pohon siapa? Tuhan kan? Gara-gara kita sentuh kita makan jadi mati kan? Nah Tuhan berarti. Gila nggak lo? Ya. Dari semua yang boleh, cuma ada dua yang nggak boleh. Kenapa harus ada yang nggak boleh? Karena memang yang namanya serupa dan segambar dengan Allah itu, salah satu bentuknya adalah memiliki kehendak bebas. Nah kalau Tuhan ciptakan apa yang disebut manusia sebagai ciptaan si manusia ini nggak punya kehendak bebas, ya bukan manusia yang serupa dan segambar. Dan kalau dia mau memiliki kehendak bebas, nggak sekedar kehendak bebas itu diberikan, tapi juga Tuhan harus memberikan pilihan kepada mereka. Kalau nggak ada pilihan, apa artinya kehendak bebas? Kan begitu. Lepas dari itu semua, berkat Tuhan itu nggak bisa diminta. Jangan coba-coba kau minta berkat Tuhan. Oh ada Pak di Alkitab, Yakub yang sampai pangkal pahanya terpelecok karena dia menahan malaikat Tuhan untuk diberkati. Beda kasus, Anda tahu nggak konteksnya Yakub? Yakub itu kerjasama dengan ibunya, bohongin bapaknya karena emaknya kagak yakin kalau nanti harta segala macam jatuh ke tangan Esau, malah jadi ngaco. Makanya yang bisa memanage dengan baik itu Yakub. Akhirnya dibuatlah akal-akalan. Nah setelah akal-akalan dibuat, itu pun sebetulnya dengan kesepakatan yang jelas. Dikasih sopnya. Kacang merah dimakan, udah deal sebetulnya. Tapi lama-lama jiper juga. Hidup ini pilihannya kalau lu nggak pakai akal budi, lu pakai akal-akalan. Ya, siapa yang pakai akal-akalan, dia akan dapat di depan, tapi dia jadi ketakutan. Ini Yakub dan ibunya. Ini repot juga nih nanti kita nih ya. Kalau sampai Esau nanti jadi nyadar gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari sekarang ngeh. You know with ngeh. Tiba-tiba jadi nyadar gitu kan. Mending kita cabut deh. Udah lu cabut dulu ya ke rumah paman lu. Dibawa ke Laban. Sampai di Laban dia baru paham. Dia pikir dia penipu yang paling hebat. Ternyata Laban mbahnya 378. Ini lebih rusak ini Laban. Sampai-sampai dia kelojotan ikut pamannya. Satu kali dia pamit di tahun yang ke-14. Pamit ya, om mau pulang ya om ya. Waktu mau cabut, pamannya bilang, kita bikin deal yang terakhir, ada proyek. Begini. Penuhin dulu, dipenuhin, cabut. Pas dia perjalanan pulang, di tengah jalan dia baru nyadar. Mati nih gue nih ketemu nih Esau nih. Dia bilang ke istrinya, gini ya, kalian dengan rombongan duluan. Ini ada harta, bawa ke hadapan Esau. Kalau Esau terima, nanti kirim utusan ke saya. Biar saya balik, berarti Esau mau terima gue. Cemen ya?
Cemen, dia nggak berani hadapin sendiri. Dia suruh bininya di depan, dia suruh anaknya di depan, dia suruh rombongannya di depan. Woi, bapak-bapak yang selalu masalahmu diselesaikan oleh istrimu, bertobat kau. Ya. Bininya semua yang beresin. Ketika istri pergi, anak berangkat, rombongan berangkat, dia berdiam di satu area yang namanya Betel. Pada malam itu terjadi teopani, penampakan malaikat Tuhan yang turun dari langit. Di sana terjadi cakap-cakap dan akhirnya terjadi pergelutan. Karena dia ngotot. Jangan pergi, kasih restu dulu. Dia kasih restu bukan karena dia mau menjalankan tugas dari Tuhan, bukan. Dia minta restu karena dia jiper. Nyali udah ciut. Ya, beda. Berkat Tuhan, nggak bisa kamu minta. Cara kerjanya, Tuhan yang perintah. Kita baca ayatnya, dari ayat 1 sampai 3 Mazmur 33. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila seperti minyak, seperti embun, gunung Hermon, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya, bukan ke Sion. Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya, bukan ke Hermon. Ya. Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya ke siapa? Kepada yang hidup rukun bersama, bos. Mari hidup damai. Ciptakan rukun. Hal-hal yang gak prinsip gak usah didebat. Dalam hidup ini ada yang namanya takdir. Kau tidak bisa pilih siapa ibu kandungmu. Kau tidak bisa pilih saudara kandungmu. Dan di antara mereka-mereka yang adalah pemberian Tuhan untuk hidupmu yang tidak bisa kau tawar. Tidak semuanya dalam wujud yang waras. Beberapa agak toksik. Ada di sini yang diantaramu sampai hari ini harus terus-terusan nolong adiknya. Nolong kakaknya, yang mereka sering kali bikin masalah dan kau yang harus bantu selesaikan. Halo, ada yang punya itu? Nasihat saya, jangan bunuh mereka. Karena itu pemberian Tuhan. Amin. Jangan malu ngakui mereka saudara. Tapi jangan pernah coba untuk merubah mereka. Kalau dikasih terus nanti gak belajar, Pak. Memang dia gak lagi sekolah kok. Ya, kenapa harus belajar? Ya. Tapi mau sampai kapan? Kalau kau ngerti tentang keadilan Tuhan, kau gak akan tanya tentang sampai kapan. Ya. Karena orang-orang yang kurang ajar di sekitar hidupmu adalah bagian dari melatihmu mengasihi. Kalau kau mengasihi orang yang baik kepadamu, orang berdosa pun bisa lakukan itu. Ya. Tapi saya banyak dirugikan, tapi toh juga nggak ngefek buat kau. Ya. Dunia ini orang yang nggak tahu terima kasih itu banyak populasinya. Yang lebih parah lagi mereka yang toksik. Jago drama, bahkan sebelum Korea bikin season drama, mereka sudah bikin drama dalam hidup mereka. Ya. Dan seringkali mereka datang kepadamu dengan penuh drama, kau yang menolong, tapi disebutnya engkau yang pelaku. Saya punya keluarga besar yang toksik juga ada. Anda mau? Saya kirim, free ongkir. Ya. Ya. Kacau. Tapi saya ngerti firman. Firman bilang, ciptakan rukun. Kalau lu rukun, Tuhan perintah berkat. Nggak usah ributin, nggak usah. Lakukan saja yang kau bisa lakukan. Damai bukan tentang jabat tangan. Ya. Bukan tentang berpelukan. Setidaknya, doakan mereka di dalam doamu. Mohon kepada Tuhan supaya hal baik terjadi atas hidup mereka. Dan Tuhan akan hitung itu sebagai sebuah kerukunan. Ingat, ini bukan tentang siapa salah, siapa benar. Ini bukan tentang siapa kalah, siapa menang. Ini tentang Anda dan saya butuh restu Tuhan. Yang terakhir,
Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kita baca kembali bersama. Berkat ini ayat bukan menyuruh Anda dan saya menjadi malas. Ya. Karena di Indonesia agak rancu, kata berkat itu sering diequal dengan pengganti kata karena. Benar gak? Berkat si ini, kan begitu ya. Karena si ini, gitu. Jangan pakai itu di dalam ayat ini. Gini loh, kaya atau miskin itu mental. Bukan tentang jumlah berapa yang mereka punya. Betul? Sampai di sini kalau belum paham, siapa yang dari sekolah minggu, persembahannya ceban, sampai tua tetap ceban, lu miskin memang. Karena itu mental. Ya. Udah gitu minta banyak lagi dari Tuhan. Ya. Malaikat di sebelah bilang, kampreto ini orang. Ya. Kalau bahasa Meksikonya kampreto. Nggak pernah nanem, tapi ketika ada buah, dia mau ambil. Ya, kelelawar punya kelakuan. Kaya, miskin, bukan tentang kepemilikan, tapi tentang mental. Saya lihat beberapa banyak orang kaya yang masuk dengan mobil harga 2M ke restoran, yang mereka tanya bukan mana menu yang terbaik di situ. Yang mereka tanya hari ini pakai kartu apa yang promo? Miskin. Ya, miskin. Ada sisa sedikit, bungkus bawa pulang, miskin. Padahal tasnya LV, tetap bawa plastik kiloan. Pak, Bu, merestu Tuhan itu adalah tentang kepemilikan Tuhan. Kaya atau miskin mental Anda bergantung dari pemahaman. Kamu milik Tuhan atau kamu memiliki Tuhan? Hati-hati worship leader, lagu zaman sekarang banyak yang teologinya miring. Ya, salah satunya kan, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Sementara Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan bilang, urusan jaga hati, bukan urusan gue, urusan lu. Kenapa jadi lu suruh gue jaga hati lu? Ya. Itu yang ciptain, nggak baca Amsal sampai selesai. Ya. Mau yang mana lagi? Aku punya Tuhan yang besar. Oh, kau punya rupanya ya? Bukan dia yang memiliki kau, tapi kau yang punya dia. Kurang ajar kan? Kau tidak punya Tuhan. Tuhan pemilikmu. Jangan salah kaprah. Do your best and God will the rest. Asik. Jadi Tuhan kacungmu berarti. Kau lakukan maksimal, nanti Tuhan yang beresin. Sejak kapan Tuhan jadi backing kau seperti orang yang taruh stiker TNI di mobilnya, sementara dia bukan TNI. Pas Pampres, Angkatan Darat. Berbanggalah dengan pramuka. Sekali-sekali pasang Hello Kitty di situ. Ya. Kenapa rupanya? Nakut-nakutin orang. Kaya atau tidak, bergantung Anda paham nggak? Kamu ini miliknya siapa? Kalau kau paham, kau milik Tuhan. Apa yang kau nggak punya? Karena kau dimiliki oleh pemilik segala sesuatunya. Amin. Sekali lagi, hidup ini bukan tentangmu, tapi tentang Kristus yang memilikimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbatas mulut hamba-Mu berbicara dan kiranya Roh Kudus berlanjut di dalam pemahaman ini atas setiap kami. Kami paham akan restu-Mu. Dan ketika Tuhan memberi kami restu, itu bukan untuk bercanda dalam hidup ini, melainkan supaya kami bisa memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena semua tentang-Mu sekali lagi, bukan tentang kami. Baiklah kepenuhan Kristus itu terjadi. Sempurna, penuh, fulfill di dalam setiap kami.
sehingga orang bisa lihat Yesus nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih kalau tadi pagi kami masih boleh bangun lagi, boleh masih bernafas lagi, bisa kumpul sama-sama di sini, nyanyi sama-sama, menyebut namamu dengan lantang. Dan baiklah kami boleh lanjutkan hidup kami lagi dengan panggilan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang beroleh berkat, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.